Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kembali saya membaca usul riwayat Al-Imam Warash An-Nafi' min tariq Syatibiyah terkait dengan al-istifham muqarrar, al-istifhamul muqarrar fil Qur'an al-Karim, yang artinya hamzah atau istifham yang berulang di dalam Al-Quran. Yang dimaksud adalah hamzah istifham yang terulang di dalam Al-Quran dalam riwayat Imam Hafaz. Waradal istifham al-muqarrar, terdapat istifham yang berulang fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Quran, fi 11 mawdi'an, dalam 11 tempat, fi tis'i suwar, tersebar dalam 9 surat. Wa mazhabul Imam al-Warash fihi, Imam Warash membacakan kaidah ini atau hamzah istifham ini, yatakhallas fi amraini huma, terdapat diringkaskan pada dua hal seperti berikut ini, yaitu yang pertama, qara'al Imam Warash, membaca Imam Warash fi tis'i mawadhi', dalam 9 tempat, bil istifham, dengan menggunakan hamzah istifham fil hamzatil ula, pada hamzah yang pertama, yang ada hamzah istifham yang pertama, minal lafzi awal, pada lafaz yang pertama. Jadi pada lafaz pertama menggunakan atau disebut hamzah istifham, walaupun pada asalnya dalam riwayat Hafaz baik yang pertama maupun kedua ada istifham. Wa bil ikhbari fil hamzati tsaniyah, pada istifham kedua hamzahnya dibuang menjadi ikhbar dalam istilah ilmu ma'ani, dalam bentuk mubtada khabar atau isim inna khabar inna. Minal lafzi tsani, pada lafaz yang ada istifham yang kedua. Wa qara'a fi mawdi'ai surah An-Naml wal Ankabut, dan sebaliknya dibaca di dalam 2 surat An-Naml dan Al-Ankabut, bil ikhbari, kebalikannya dari yang pertama, fil lafzil awal, dengan membaca ikhbar, artinya dibuang hamzah istifham pada lafaz yang pertama, wal istifham fil lafzil tsani, dan menggunakan atau menyebutkan hamzah istifham pada lafaznya yang kedua. Nanti kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, kita lihat dalam surat An-Naml ayat 67 dan surat Al-Ankabut ayat 28 dan 29. Sementara yang 7 itu hamzah istifham disebutkan pada lafaz yang pertama, terdapat pada surah Ar-Ra'd ayat 5, surah Al-Isra ayat 49 dan 98, surat Al-Mu'minun ayat 82, surat Sajadah ayat 10, surat As-Saffat ayat 16 dan 53, surat Al-Waqi'ah ayat 47, dan surat An-Nazi'at ayat 11 dan 10 sampai 10. Dan di sini kita kembalikan lagi, yaitu yang 2 kebalikannya, artinya ikhbar dulu baru istifham, yaitu pada surat An-Naml 67 dan Al-Ankabut ayat 29 dan 28. Diambil contoh salah satu di antara yang disebutkan di atas, yang pertama itu istifham dulu, itu kemudian pada lafaz yang kedua adalah ikhbar. Kita ambil di sini di antara yang 1 sampai 7 adalah pada surat Ar-Ra'd ayat 5. Kita baca dalam riwayat Hafaz, bacaannya seperti ini:
وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. Kita lihat cara membacakan contoh ayat di atas pada surah Ar-Ra'd ayat 5. Kita lihat pada hamzah istifham yang pertama ditashilkan. Sementara atau di lafaz yang pertama ada istifham dan ditashilkan. Kemudian pada lafaz yang kedua yang semulanya ada hamzah istifham dibuang hamzah istifhamnya. Baik, kita praktikkan dalam riwayat Imam Warash. وَإِن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Kemudian kita ambil contoh kebalikan dari contoh yang pertama pada surah An-Naml ayat 67, di mana pada lafaz istifham yang kedua menggunakan ikhbar, bentuk ikhbar, dan lafaz istifham yang kedua dengan istifham. Kita lihat dalam riwayat Hafs, wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna. Kita lihat di sini sama-sama keduanya dalam riwayat Hafs ada istifham a inna la mukhrajun. Maka dalam riwayat Imam Warash kita lihat hamzah pada lafaz yang pertama tidak ada istifham, sedangkan pada lafaz kedua ada istifhamnya. Atau pada lafaz pertama ikhbar, lafaz yang kedua ada insya'i dengan istifham. Baik, kita baca. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا إِذَا كُنَّا تُرَابًا mukhrajun. Demikianlah contoh dari al-istifham muqarrar dalam bacaan riwayat Imam Warash. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Wallahu a'lam bis-shawab.